Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia, kita tentu ingin dipandang orang baik. Kita tentu ingin agar keberadaan kita ditanggapi dengan tanggapan yang positif. Maka secara fisik, secara materi kita akan berhias, kita akan merapihkan diri kita cari pakaian yang paling layak, kita rapihkan rambut kita pakai perhiasan. Agar apa? Agar penampilan kita menarik, agar orang lain juga menganggap kita dengan anggapan yang baik. Akan tapi, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walau bagaimanapun itu semua baru sebatas perhiasan secara fisik, perhiasan secara materi. Padahal sesungguhnya ada perhiasan yang lebih hakiki. Ada sesuatu yang dapat menghias diri kita, yang akan mendatangkan kebaikan bagi kita, yang akan mendatangkan pandangan baik bagi kita, bukan hanya di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Dia adalah husnul khuluq. Dia adalah akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, yang menghiasi perbuatan kita, tindak tanduk kita, tingkah laku kita, perbuatan dan percakapan kita. Manakala kehidupan kita sehari-hari kita hiasi dengan akhlak yang mulia, insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan. Kita akan mendapatkan derajat yang tinggi, bukan hanya di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kemuliaan yang dia miliki dan kemuliaan yang paling besar yang beliau miliki, yang Allah Subhanahu wa taala puji, adalah karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya sembari kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya akhlak mulia, perilaku yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari selalu kita sertakan dalam kehidupan kita. Baik ketika kita di rumah atau di luar, ketika kita bersama orang tua kita, bersama saudara kita, bersama teman sepergaulan kita, maka hendaklah selalu kita sertakan akhlak terpuji tersebut. Husnul khuluq atau al-akhlak al-karimah, akhlak yang mulia, yang insya Allah akan mendatangkan pandangan baik, akan mendatangkan simpati, akan mendatangkan sikap dan perilaku yang baik dari manusia, dan tentu saja yang lebih utama dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Islam sebagai agama yang fitrah sangat mementingkan dan memperhatikan agar umatnya memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kali mengingatkan kita tentang kemuliaan akhlak ini, agar jangan sampai kita abaikan, agar jangan dengan alasan apapun kita mudah merusak akhlak kita mudah mengganggu dan menggugurkan akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dia sangat erat kaitannya dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Jadi keimanan dengan akhlak yang mulia sesuatu yang tidak terpisah. Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang ingin imannya baik, maka akhlaknya mulia. Sebagaimana orang yang ingin akhlaknya mulia, dia harus beriman dengan baik kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Begitu pula para pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan harapan bagi orang yang berakhlak mulia, yaitu bahwa derajatnya, kemuliaannya akan disetarakan, akan disamakan dengan derajat orang yang suka berpuasa dan suka qiyamul lail. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaimi." Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang mulia, dia dapat mencapai derajat orang yang suka puasa dan orang yang suka melakukan qiyamul lail. Lihat para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akhlak yang mulia itu membuat seseorang memiliki derajat yang tinggi, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Satu lagi, sebuah tawaran dan sebuah ajakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita memperhatikan akhlak kita. Beliau bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya mereka atau kalian yang paling aku cintai, di antara kalian yang paling aku cintai, dan kalian yang akan paling dekat tempat duduknya nanti di hari kiamat denganku, siapa? Ahasinakum akhlaqa, yaitu mereka yang akhlaknya mulia. Jadi para pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi ayat atau hadis lain yang berbicara tentang kemuliaan akhlak. Masih banyak lagi ungkapan para ulama tentang kemuliaan akhlak. Saya kira ini sudah cukup untuk memotivasi kita, mendorong kita untuk memperhatikan diri kita agar kita memiliki akhlak yang mulia. Agar kita jangan lupa selalu menghias diri kita, selalu memberikan dan mewarnai kehidupan kita dengan akhlak yang mulia, yang terpuji, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan disenangi oleh kehidupan manusia. Begitulah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita mewujudkan akhlak mulia tersebut? Apa saja yang harus kita lakukan agar kita meraih derajat akhlak mulia? Akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya tentang hal-hal yang kita butuhkan dalam rangka membentuk akhlak yang mulia dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk, taufik dan hidayahnya agar kita selalu dapat menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia sehingga kita mendapatkan tempat yang mulia baik di hadapan manusia apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi